Allah, apa ini atas balasan semua yang saya pernah berbuat, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Maafkanlah hamba, ya Allah. Berikan hamba kesempatan untuk meminta maaf sama anak-anak hamba, ya Allah. Maafkan hamba. Hamba harus ketemu anak-anak hamba. Hamba harus minta maaf. Tapi di mana mereka sekarang, ya Allah? Hamba harus cari mana mereka. Ibu itu kenapa, Kak? Gak tahu, kayaknya dia lagi sakit deh. Tolongin yuk. Yuk. Apa, Kak? Hamba harus cari Intan. Wulan, kemana? Mama? Mama? Iya, Wulan. Mama? Perempuan ini nggak pantas gitu bang Mama. Biarin aja dia busuk di sini. Kamu sekretaris itu? Iya, saya Intan. Dan ini Wulan. Anak-anak yang pernah Mama buang. Maafin Mama. Minta maaf? Enak aja minta maaf. Udahlah Kak, kita pergi aja. Biarin dia menderita di sini, terima karmanya sendiri. Tapi Wulan, terserah kakak mau ngapain, mau nunggu di sini kayak mau ngapain kayak, pokoknya terserah. Yang pasti aku nggak akan pernah sudi maafin dia. Wulan, Intan, Wulan, Intan. Maafin Mama. Intan. Wulan, maafin Mamamu. Kakak tuh ngapain masih peduli sama dia? Dia tuh yang udah ngebuang kita, Kak. kakak cuman gak tega ngeliat kondisi Mama kayak gitu. Gimana pun dia yang udah ngelahirin kita, Wulan. Wulan. Tolong bawain ibu ini ke rumah sakit. Ayo kita tolong. Tolong bawa Pak. Iya Bu, tapi ibu ini siapa?
Udah, ibu juga nggak tahu. Ayo Pak, tolong bawa ibu ini ke rumah sakit. Sepertinya dia butuh perawatan. Ibu kenal dengan mereka? Ibu ini siapa sebenarnya? Saya Ya Allah, jadi ini Ibu Risa. saya tolong sama ibu. Insya Allah ya Bu, kalau saya bisa. Tolong jangan kuburkan saya sebelum anak saya memaafkan saya. Ibu bisa. Iya Bu, iya insya Allah. Bu Risa, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi kegoda setan itu banyak-banyak membaca zikir. Kamu udah bisa? Enggak, Umi. Gilang pulang aja dulu deh. Apalin zikir-zikir yang Umi minta tuh. Baik, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Neng Intan. Ada apa, Neng? Aku mau minta nasihat Umi. Oh, duduk aja dulu yuk. Silakan. Gimana Neng? Gini Umi, Intan mau minta nasihat dari Umi. Kalau ada orang yang meninggal dan dia berpesan untuk tidak mau dimakamkan sebelum anaknya memaafkannya, itu gimana ya Umi? Ya, kalau menurut Umi lebih baik segera dikuburkan. Kenapa? Karena memang ada di salah satu kitab itu penjelasan begini. Al-ajalatu minasyaiton. Sikap terburu-buru itu emang perbuatan setan. Walakinnal ajalata sunnatun fi khamsati mawadi'ah. Tapi ada 5 hal yang terburu-buru itu lebih baik daripada entar-entaran. Bahkan hukumnya sunat untuk terburu-buru. Yang pertama, dalam keadaan taubatun ba'dal maksiyah. Kalau habis maksiat buru-buru tobat. Jangan nunggu entar-entaran. Yang kedua, yang terburu-buru lebih baik daripada entar-entaran itu, Neng, yaitu dafnul mayyit, mengubur orang yang sudah wafat. Lebih baik, lebih cepat. Yang ketiga, yaitu ihdorut ta'am, kalau ada tamu, segera kasih makanan atau minuman, jangan sampai keburu tamunya seret. Nah, yang keempat yaitu tazwijul banat, menikahkan anak perempuan. Nah, kayak Neng nih, kalau misalnya udah ada yang suka, udah ada cocok, udah cok gali cok galaga cok cocok, sok atuh langsung nikah. Itu buru-buru lebih baik daripada entar-entaran. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu ada uduyun, kalau punya hutang buru-buru bayarin. Jangan pakai bilang entar aja Mi saya bayar utangnya, entar aja Mi, entar aja Mi, entar aja Mi. Lah entar-entaran mulu, lah kapan dibayarnya? Sebab apa? Umur orang kagak ada yang tahu, Neng, saya. Jadi kalau menurut Umi ya lebih cepat, lebih baik untuk dimakamkan. Emang siapa sih sayang yang wafat? Yang meninggal ibu saya, Umi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wulan, Intan, sebelum mama kamu meninggal, dia berpesan sama ibu untuk tidak dikuburkan
sebelum kalian berdua mau memaafkannya. Apa kalian berdua mau memaafkannya, Nak? Ibu memohon sama kalian berdua. Kasihan ibu kalian. Kalian harus ikhlas melupakan apa yang sudah diperbuat mama kalian di masa lalu. Dan kalian juga harus tahu, seorang ibu waktu melahirkan, dia bertaruh nyawa, Nak. Jadi sekali lagi ibu mohon sama kalian untuk bisa memaafkan mama kalian, ya. Alhamdulillah. Intan, Wulan, kalian jangan lupa ya sering doakan mama kalian. Nah, jadi begitulah ibu-ibu sekalian. Kalau ada orang wafat, kita harus segera menguburkan. Kalau misalnya masih ada yang belum memaafkan, tugas kita yang masih hidup berusaha agar supaya ngebujuk orang yang gak mau maafin ini maafin. Kenapa? Karena itu hakul adami namanya. Dan insya Allah mudah-mudahan pesan Umi nih, kita hidup di dunia ini kan kudu banyak-banyak ngumpulin bekal. Kalau kata orang kampung saya mah ngumpulin sangu. Sangu itu artinya bekal yang bakal kita nanti jalan. Sebaik-baik bekal itu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Kenapa? Karena perjalanan manusia ini sebetulnya panjang dan lama. Kita dulu pernah hidup di alam arwah. Sebelum orang tua kita ketemu, kita hidup di alam arwah. Begitu orang tua kita sama emak kita ketemu nikah dengan kerjasama yang baik, kemudian emak kita hamil kita, maka kita yang tadinya di alam arwah pindah ke alam rahim selama 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim udah 9 bulan 10 hari pindah lagi ke alam yang ketiga. Kita pindah namanya alam dunia. Yang sekarang kita jalanin nih. Dari alam dunia ini nanti kita akan pindah lagi ke alam berikutnya namanya alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam di mana kita sudah wafat. Dari alam barzah nanti pindah lagi ke alam ba'as. Alam ba'as itu artinya kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing dengan membawa amalan kita masing-masing. Dari alam ba'as kita pindah lagi ke alam mahsyar, di mana kita dikumpulkan semuanya. Dari alam mahsyar kita pindah lagi ke alam mizan. Apa itu alam mizan? Ditimbang amalan-amalan kita. Yang baik ada di sebelah kanan, yang jelek ada di sebelah kiri. Dari alam mizan kemudian baru kita nanti ke alam akhirat yang disebut keputusan terakhir. Apakah kita masuk surga? Apakah kita masuk neraka? Makanya tadi Umi bilang cari bekal yang banyak. Kenapa? Karena perjalanan kita panjang. Dan tadi juga Umi udah bilang, jadilah kita ini orang yang bisa ngangon diri. Apa itu ngangon? Ngangon itu artinya memelihara. Cah angon, penek no blimbing kui. Cah angon itu artinya kita.
Jadilah kita ini orang yang bisa mengangon diri kita, bisa menjaga mata kita, bisa menjaga anggota tubuh kita, bisa juga menjaga keluarga kita. Menjaga dari apa? Dari segala yang membahayakan. Sebab Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Alhamdulillah, untung ada kalian berdua, Intan dan Wulan. Kalau tidak, panti asuhan ini sudah tergusur. Alhamdulillah. Harusnya kita yang terima kasih sama Bu Rahma. Kalau bukan karena Bu Rahma, kita nggak mungkin kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Saya mau minta maaf. Saya mau bertobat. Saya tidak ingin seperti Ibu Risa. Saya ingin bertobat sebelum ajal menjemput. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, kami cinta Bunda. Iya, alhamdulillah Bunda juga cinta kalian semuanya.